sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku memuji, ku memuji, ku memuji Dia. Ku memuji Tuhanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta John Parengkuang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini sekali lagi saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan yang sangat indah menyembah Dia, beribadah. Walaupun saat ini kita sementara beribadah di rumah karena sesuatu dan lain hal, sehingga gereja kita GKPJ untuk sementara waktu ini ditutup untuk ibadah tatap muka. Saya mengharapkan dimanapun saudara beribadah saat ini, tidak mengurangi semangat ibadah saudara, kerinduan saudara untuk beribadah. Karena dimanapun kita bisa beribadah saudara, banyak fungsi gereja bisa kita bawa pulang ke rumah untuk kita lakukan. Salah satunya apa saudara? Beribadah. Beribadah saudara. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara belajar satu tema. Sebagai seorang murid, apa yang harus kita lakukan saudara? Saya ingin mengajak kepada saudara membuka dari kitab Ibrani atau surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 hingga 25. Ibrani 10 ayat yang ke-24 hingga 25 berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Allah. Sebelum kami lebih jauh mendengarkan firman-Mu, uraian kebenaran firman-Mu ini, sehingga ketika kami mendengarkan firman Allah ini, bukan hanya sekedar kami mendengarkannya, bukannya sekedar kami mempelajarinya, bukannya sekedar kami mengetahuinya, tetapi kami dapat simpan di dalam hati kami. Seperti pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Hamba-Mu ia akan menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat bagi setiap jemaat Allah, pedoman di dalam kehidupan mereka, bahkan yang terpenting dari semuanya itu menyenangkan, memuliakan nama Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyembah Allah dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya saudara bahwa saudara yang sementara mendengarkan firman Allah ini, semua pasti pernah mendengar atau membaca atau mempelajari 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan ini ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-3 hingga 17. Bahkan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan seterusnya. 10 perintah Allah ini terbagi 2 bagian. Bagian yang pertama, mulai dari perintah yang pertama sampai perintah yang keempat. Ini berbicara soal apa saudara? Berbicara soal relasi, hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan bagian yang kedua, mulai dari perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10, berbicara juga soal relasi, hubungan antara manusia dengan sesama manusia.
Bagian ini juga seringkali disebutkan sebagai hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Saudara masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan di dalam ayat yang ke-39 Tuhan juga berkata, kasihilah sesamamu manusia. Jadi apa yang kita dengarkan ini saudara? Apa yang kita pelajari ini? Apa yang kita ketahui ini? Mengajar kita. Memerintahkan kita, saudara dan saya. Untuk apa saudara? Bukan hanya kita berelasi dengan Tuhan, tetapi juga berelasi dengan sesama keluarga Allah. Sesama keluarga gereja. Sesama saudara-saudara seiman. Walaupun semua kita harus tahu dan kita tahu bahwa yang terpenting dari semuanya itu terlebih dahulu harus punya hubungan relasi dengan Tuhan terlebih dahulu saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema gereja kita sepanjang bulan Juli ini berbicara soal relasi. Relasi seorang murid. Minggu lalu saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah yang dengan jelas memerintahkan saudara dan saya bagaimana seharusnya relasi kita dengan Tuhan yang benar. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara juga belajar tentang relasi antara kita saudara sebagai murid Tuhan dengan sesama kita. Bicara soal relasi adalah bicara soal hubungan. Bukannya bicara soal hubungan tetapi bicara soal masalah perkenalan atau kenalan saudara. Saya berani berkata bahwa tidak ada alasan yang ada pada diri saudara. Alasan yang tepat. Sehingga saudara berani berkata, saya tidak perlu berelasi. Saya tidak perlu berhubungan dengan orang. Saya tidak memerlukan relasi. Saudara, saya percaya tidak ada satupun alasan bagi kita untuk berkata demikian. Karena setiap manusia pasti harus berelasi. Harus punya hubungan. Yang jadi masalah adalah relasi yang bagaimana yang harus kita miliki saudara. Saudara bisa membayangkan kalau saudara dan saya tidak mau berelasi, tidak mau berhubungan, saudara akan menemukan kehidupan dan dunia yang bagaimana? Dunia yang hampa. Saya sedikit berkata dunia 5S, kehidupan 5S. Sendiri, sunyi, sepi, stres. Bukannya stres saudara, tetapi stop. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kekristenan adalah relasi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berani berkata, relasi adalah segala-galanya. Yang dia masukkan adalah masalah apa? Relasi dengan Tuhan, sesama, bahkan dunia saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Kita harus saling berhubungan satu sama lain. Kita harus berelasi satu sama lain. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan sahabat saudara. Oleh sebab itu, saudara dan saya tidak boleh tidak peduli kepada orang lain. Mengapa saudara? Karena mereka ada di sekeliling kita. Walaupun saat ini kita memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Di mana dianjurkan setiap orang sebaiknya dan harus di rumah. Tetapi tetap ada saudara. Mereka tetap ada. Inti yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah apa? Setiap kita membutuhkan orang lain untuk bisa hidup saudara. Seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles pernah berkata demikian. Manusia adalah makhluk sompolitikon. Yang berarti apa? Manusia ingin berkelompok. Hidup berkelompok. Sekali lagi saudara. Walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan menjauhi kerumunan. Tetapi saya percaya kita bisa melakukan hal ini bukan berkelompok sebagaimana yang seringkali kita lihat saudara, tetapi berkelompok secara grup, secara WA saudara. Bukan ini hal ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saudara, jika saudara dan saya ingin hidup normal, saudara tidak boleh hidup tanpa bergantung dengan orang lain. Dan hal yang seperti inilah
menyebabkan timbulnya namanya relasi di dalam kehidupan kita. Khususnya sebagai anak-anak Allah, sesama saudara seiman, sesama keluarga besar gereja saudara. Tema hari ini yang sudah disampaikan tadi saudara, sendiri, tidak sendiri tetapi bersama. Begitu banyak orang saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang berkata dan merasa bahwa dia sendiri. Tetapi sebenarnya saudara tidak sendiri, tetapi bersama. Bersama yang bagaimana, ini yang jadi masalah saudara. Tadi kita sudah baca Ibrani 10 ayat yang ke-24 hingga 25. Ketika saya membaca Ibrani 10 ayat yang ke-24 hingga 25 ini, saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan senior yang kita semua kenal, pendeta Stevenson berkata bahwa dua ayat ini memberitahukan kita apa? Bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang bersekutu. Itu intinya saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-24 hingga 25. Hidup orang Kristen adalah hidup yang bersekutu. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan ini secara bersama-sama. Tuhan ingin supaya kita mengalami hidup ini juga secara bersama-sama saudara. Saya pernah berkata, kebersamaan itu adalah seni. Seni apa saudara? Seni untuk memberi, seni untuk menerima. Saudara dan saya saudara, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya persekutuan atau kebersamaan. Tetapi intinya persekutuan saudara. Dan tahukah saudara bahwa kebersamaan adalah inti persekutuan itu sendiri. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita saudara untuk merenungkan hal ini tentang persekutuan. Bicara tentang persekutuan, bicara tentang kebersamaan adalah bicara tentang hubungan timbal balik. Kata yang seringkali kita temukan di dalam Alkitab adalah kata saling. Begitu banyak kata-kata saling bertanggung jawab, saling menguatkan, saling melayani, saling menghormati, dan seterusnya saudara. Karena memang kata saling di dalam Alkitab ini menggambarkan asas timbal balik di dalam persekutuan Kristen. Oleh sebab itu saudara, di masa pandemik ini ada satu istilah yang saya senang dengan satu istilah, yaitu apa saudara? Persekutuan di dalam penderitaan. Persekutuan di dalam penderitaan. Apa itu persekutuan di dalam penderitaan itu saudara? Bisa disebutkan bahwa persekutuan di dalam penderitaan adalah kita bisa merasakan orang-orang yang saat ini mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang begitu berat, menanggung beban yang begitu berat. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, saya teringat dengan firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Di sana mengingatkan saudara dan saya. Apa kata firman Tuhan? Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ada timbal balik saudara. Saudara, siapapun saudara pasti punya beban. Apakah dia orang yang sangat kaya, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sederhana, orang yang pandai, orang yang tidak terlalu pandai, orang yang biasa-biasa saja. Semua orang punya beban saudara. Oleh sebab itu, kita membutuhkan belas kasihan dari orang lain saudara. Bahkan juga kita perlu memberikan belas kasihan kepada orang lain, saling menerima, saling memberi satu sama lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, frase kata satu sama lain atau satu dengan yang lain di dalam perjanjian baru ditulis ada lebih 50 kali. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa orang Kristen diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, saling mengajar satu sama lain, saling menerima satu sama lain, saling membawa beban satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, saling merendahkan diri satu sama lain. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, inilah yang Allah seringkali sampaikan kepada umatnya melalui para rasul, termasuk Rasul Paulus,
mengingatkan saudara dan saya, saling saudara. Sebagai sesama murid Tuhan, bagaimana sikap kita saudara? Saya senang dan tertarik dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Apa bunyi Galatia 6 ayat yang ke-10 ini? Saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya saudara mengerti ayat ini, Galatia 6 ayat yang ke-10. Memang gereja bukan departemen sosial, tetapi gereja perlu dan tetap dan harus memperhatikan masalah-masalah sosial. Kita bersyukur gereja kita GKPJ saudara sudah melakukan hal ini. Bahkan di kemajelisan ada bidang diakonia. Dan bukannya secara lembaga saudara, tetapi begitu banyak juga anak-anak Allah di keluarga besar GKPJ saudara yang juga sudah melakukan hal ini. Apa saudara? Saling menolong satu sama lain. Ada kesempatan membantu orang-orang yang susah saudara. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus. Kembali lagi ke Ibrani 10 ayat yang ke-24. Hambanya tadi saya katakan, apakah masuk dua ayat ini? Kekristenan adalah persekutuan. Dan persekutuan adalah hidup kekristenan kita. Apakah persekutuan itu saudara? Saya percaya saudara pernah mendengarkan arti ini atau kata ini, koinonia. Dari kata koinos yang berarti bersama. Jadi kalau kita sebutkan nama koinonos artinya apa? Rekan berbagi. Kebersamaan saudara. Jadi sekali lagi, persekutuan yang dimaksud di dalam koinonia ini adalah apa? Kebersamaan saudara. Ada kebersamaan di antara setiap murid-murid Tuhan. John Calvin pernah berkata demikian, kesendirian bukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga sebagai orang Kristen. Tetapi orang Kristen memerlukan persekutuan. Jadi sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, betapa pentingnya saudara kebersamaan. Betapa pentingnya ada bersama-sama saudara. Betapa pentingnya persekutuan. Persekutuan secara bersama-sama. Walaupun saya sudah katakan tadi saudara, saat ini gereja kita sementara saudara, hanya melakukan pelayanan ibadah online. Tetapi bukan berarti ibadah online yang kita lakukan, yang sementara kita lakukan ini, tidak boleh kita lakukan secara persekutuan bersama-sama. Bisa saudara. Melalui apa? Melalui online atau live streaming. Hari Jumat lalu saya menyaksikan mengikuti ibadah persekutuan komisi keluarga. Sebelum mereka memulai ibadah keluarga ini, menyampaikan firman Tuhan nampaknya ada pertemuan, ada relasi antara seluruh keluarga besar, komisi keluarga saling sapa satu sama lain. Menjalin, menjaga, melaksanakan kebersamaan itu atau relasi itu saudara. Relasi dapat kita peroleh dengan berbagai macam cara saudara, bahkan dengan berbagai media. Misalnya media sosial saudara yang sudah saudara lakukan sampai saat ini dan banyak saudara lakukan. Melalui media sosial saudara, kita sebagai orang yang sudah lama tidak bertemu dengan banyak teman-teman kita. Melalui medsos saudara, kita kembali bisa dipertemukan dengan teman-teman kita. Menjalin relasi dengan mereka melalui medsos. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya persekutuan kebersamaan itu. Di dalam bahasa Ibrani saudara, ada kata halat. Saya senang dengan kata halat ini. Apa artinya kata halat saudara? Kata halat ini adalah orang yang berjalan bersama-sama di dalam kehidupan. Jadi apakah halat itu? Orang yang berjalan bersama-sama di dalam kehidupan. Dan memang kata ini seringkali dalam konteks seringkali dipakai untuk pertemanan dan juga persahabatan. Memang benar saudara, kita disatukan untuk bersama-sama. Kita dihubungkan untuk bersama-sama. Kita dicocokkan untuk bersama-sama. Bahkan begitu banyak kebersamaan yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, kita tidak seorang diri lagi saudara.
tetapi bersama. Mungkin saudara masih ingat apa yang pernah saya kutip dari seorang yang bernama Henry Ford. Dia pernah berkata demikian. Datang bersama-sama adalah suatu permulaan. Tetap bersama-sama adalah suatu kemajuan. Bekerja bersama-sama adalah suatu kesuksesan. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya kebersamaan itu. Persekutuan tidak dapat terjadi di kesendirian. Perlu ada yang namanya kebersamaan saudara. Sekali lagi, halat. H-A-L-A-T. Orang yang berjalan bersama-sama dalam hidup. Oleh sebab itu saudara, kita harus ingat. Ada teman, ada sahabat kita. Dan kita perlu teman, kita perlu sahabat saudara. Kita tidak sendirian. Tetapi ada yang bersama-sama dengan kita, yaitu apa saudara? Sahabat. Sahabat kita. Saya tidak tahu saudara punya sahabat tidak. Ketika saya bertanya kepada saudara, apakah saudara punya sahabat? Mungkin saudara berkata, oh banyak teman saya. Tetapi sahabat yang sejati berapa banyak saudara? Mungkin bukan seperti yang saya maksudkan saudara. Mungkin tidak seperti yang seharusnya pengertian kata sahabat itu. Mungkin saudara berkata, saya punya sahabat lebih 10, lebih 20. Ada yang berkata, saya punya sahabat hanya 3 orang. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saudara, ada anggota jemaat berkata kepada semua saya, kasihan ya hamba Tuhan, kurang teman, ya, kurang sahabat. Cukup mengagetkan saudara, apakah memang benar hamba Tuhan kurang sahabat, kurang teman? Memang ada beberapa faktor sehingga begitu banyak orang Kristen, mungkin anggota jemaat yang sungkan bersahabat, berteman dengan para hamba Tuhan. Tetapi saya percaya tidak juga demikian saudara. Banyak juga hamba Tuhan yang punya teman, sahabat yang banyak. Bicara soal sahabat, bicara soal teman saudara, ada kalimat yang sangat indah demikian. Teman yang baik mengetahui cerita kehidupan Anda. Tetapi sahabat yang baik menjalani bersama-sama kehidupan saudara. Apa yang ingin dikatakan oleh kalimat ini, yang menulis kalimat ini? Bahwa sahabat yang baik adalah sahabat. Bukan hanya mengetahui cerita kehidupan kita, tetapi menjalani kehidupan kita secara bersama-sama saudara. Berapa banyak sahabat yang demikian saudara? Walaupun ada. Tetapi tidak banyak saudara. Tetapi kita bersyukur jika ada sahabat yang demikian. Walaupun 1, walaupun 2, walaupun 3 orang, tidak jadi masalah saudara. Sahabat itu seperti apa? Seperti mata dan tangan. Saat tangan terluka, mata menangis. Ketika mata menitikkan air mata, tangan itu mengusap mata yang penuh dengan air mata itu, supaya mata itu, muka itu bisa kembali tersenyum. Ketika mata mulai mengerut akibat begitu banyak pikiran, tangan saudara memijat mata ini. Supaya apa? Supaya mata kita segar, bahkan mendapatkan jalan keluar. Persahabatan itu saudara, seperti mata dan tangan. Sahabat itu sangat penting saudara. Ada sebuah artikel yang saya baca baru-baru, di mana ada seorang yang bernama Elizabeth Barrett Browning. Dia bertanya kepada seorang yang bernama Charles Kinley. Dia berkata kepada Bapak Charles ini, singkatkan rahasia kehidupan Anda, sehingga juga saya bisa mendapatkan hidup yang indah seperti yang Anda alami. Apa jawab Charles ini saudara? Sederhana saja, dia berkata demikian, saya memiliki seorang sahabat. Luar biasa saudara. Mungkin Elizabeth ini ingin mendapatkan resep bagaimana supaya kehidupan itu indah dan lebih indah. Tetapi jawaban dari Charles ini sederhana saja saudara. Saya memiliki seorang sahabat. Sahabat sejati saudara. Begitu banyak orang sampai saat ini mungkin tidak terlalu menyadari tentang pentingnya atau sumbangsi dari seorang sahabat kepada kita di dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak boleh menyangkali saudara, bahwa begitu banyak sahabat yang sudah membuat kita dapat ada sebagaimana kita ada saat ini. Memang kata Alkitab,
Ada teman yang bisa memberikan kita kecelakaan. Tetapi ada sahabat yang melebihi seorang saudara yang dicatat di dalam Amsal 24. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang pernah berkata demikian, Anda adalah seorang yang sangat beruntung jika di akhir kehidupan Anda memiliki 2 atau 3 sahabat. Saudara, sangat dalam kalimat-kalimat ini. Anda adalah seorang yang sangat beruntung jika di akhir kehidupan Anda memiliki 2 atau 3 sahabat. Saya tidak tahu berapa sahabat yang sudah saudara miliki. Saya teringat ketika saya masih kuliah, seorang psikolog mengajar kami. Dia berkata kepada kami, menganjurkan kepada kami sebagai mahasiswa, bahwa kami harus memiliki paling kurang 2 atau 3 sahabat. Bukan teman saudara, sahabat. Saudara, saya ingin mengajak kepada saudara merenungkan hal ini. Apakah saat ini kita sudah memiliki sahabat saudara? Jika saudara sudah memiliki sahabat, mari kita menjaga relasi kita dengan sahabat-sahabat kita. Sehingga kita sebagai sesama keluarga Allah, sebagai keluarga GKPJ, tidak lagi sendiri saudara. Tapi bersama saudara. Ada pepatah yang saya percaya saudara tahu semua. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pengertiannya apa saudara? Bahwa kita mengalami keadaan apapun juga, kita harus saling setia satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Di dalam Alkitab saudara, dengan jelas memberitahukan kepada saudara dan saya, ada kisah persahabatan yang luar biasa. Persahabatan yang tidak mudah saudara. Lingkungan di luar mereka bisa mengakibatkan persahabatan itu cepat terputus. Tetapi itu tidak terjadi saudara. Persahabatan yang luar biasa sejati. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 18, 19, 20 dan pasal 23. Saudara mengenal yang bernama Daud dan Yonatan. Mereka adalah sahabat yang luar biasa, akrab, setia, saling memperhatikan satu sama lain. Mereka menjaga persahabatan mereka. Walaupun lingkungan mereka, keluarga mereka tidak mendukung mereka, terutama Yonatan. Tetapi luar biasa. Yonatan sangat memperhatikan Daud. Bahkan memberikan hadiah, jubahnya, pedangnya dan lain sebagainya kepada Daud. Ketika Daud diancam menjadi buronan dari Raja Saul, Yonatan datang kepada dia di Koresah, memberikan dia semangat. Semangat apa saudara? Supaya Daud mengingat Tuhan yang dia percayai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kebersamaan gereja bukan sekedar berada di satu tempat secara bersama-sama saudara. Tetapi kebersamaan gereja adalah keakraban saudara. Kebersamaan, peduli, saling peduli satu sama lain. Rick Warren pernah berkata demikian saudara, kita akan menemukan peran kita di dalam kehidupan ini jika kita berhubungan dengan orang lain. Banyak orang sampai saat ini, mungkin bukan saudara, mungkin orang lain atau mungkin kita saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak tahu peran kita apa, kita tidak tahu status kita apa, kita tidak tahu kedudukan kita apa. Tetapi saudara, kita diingatkan lagi bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kita akan mengetahui status kita, peran kita saudara. Tahun 2001 kalau tidak salah, saudara, ketika saya mengikuti kuliah jurusan konseling, ada tim datang ke sekolah kami mengajarkan kepada kami tentang bagaimana membina hubungan baik dengan orang lain. Saya masih mencatat hal itu saudara, dari kalau tidak salah dari lembaga Dale Carnegie. Bagaimana membina hubungan yang baik dengan orang lain? Yang pertama disebutkan, hindari kebiasaan SOK. Hindari kebiasaan. Apa itu SOK? Salahkan, omeli, kritik. Bukan berarti kritik tidak boleh-boleh. Tetapi ada yang bisa kita hindari dan jangan jadikan itu menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Dan yang kedua disebutkan apa? Berikan apresiasi.
Begitu banyak orang yang hanya mau menerima apresiasi, tetapi tidak mau memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang lain. Dan ini adalah hal yang sangat penting, saudara, untuk menjalin hubungan yang baik. Berikan apresiasi. Dan yang ketiga disebutkan apa? Juga berikan perhatian. Perhatian saya percaya saudara sudah tahu. Dan yang keempat disebutkan senyum. Memang saudara tidak mudah untuk tersenyum di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini. Begitu banyak mungkin beban yang saudara alami, saudara. Tetapi paling tidak, saudara, ada sukacita di dalam hati kita. Tetapi ini hal yang sangat penting, saudara. Senyum betul, saudara. Coba saudara bertemu dengan orang. Ketika saudara bertemu dengan orang yang saudara tidak kenal atau yang saudara sudah kenal, dan dia tidak pernah tersenyum di hadapan saudara, bagaimana perasaan saudara? Pasti beribu tafsiran tentang orang itu kepada saudara. Tetapi ketika dia senyum, saudara, saudara merasakan dalam hati saudara penuh dengan sukacita, saudara. Maksud saya gembira, senang, bahagia. Dan yang keenam disebutkan, nama ialah bunyi yang terpenting dari orang. Memang tidak mudah ini, saudara. Saya sudah secara pribadi sudah cukup merasa tua, saudara. Sulit menghafal nama orang, saudara. Tetapi 2 hari lalu saya membaca sebuah artikel. Di sana menceritakan ada seorang kepala sekolah yang mau berkomitmen bahwa ketika dimulai tahun ajaran baru, dia akan menghafal 600 nama murid-muridnya. Luar biasa, saudara. Dan di artikel itu disebutkan juga bahwa 1 tahun sebelumnya kepala sekolah ini menghafal 700 muridnya. Bahkan 1 tahun sebelumnya lagi dia sempat menghafal 400 murid dari sekolah lain. Luar biasa, saudara. Jadi betapa pentingnya ini. Bukannya itu, saudara, yang ketujuh disebutkan, jadilah pendengar yang aktif. Dengan kata kita jangan hanya banyak bicara. Yang kesembilan, yang kedelapan, bicarakan hal-hal yang diminati. Dan yang terakhir, buat orang lain merasa dirinya merasa penting. Ini 9 hal, saudara, yang membuat kita bisa membina relasi dengan baik dengan orang lain, saudara. Walaupun saudara tidak bisa menghafal, mengingat sekarang apa yang saya katakan ini, tetapi saya percaya saudara bisa mengulang lagi tentang khotbah ini, karena khotbah ini direkam dan ada di YouTube, saudara. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain. Oleh sebab itu mari kita mengembangkan kemampuan kita bersosialisasi. Mengembangkan kemampuan kita untuk bergaul, saudara. Allah, saya percaya, menempatkan saudara dan saya di GKPJ, saudara. Sebagai sesama keluarga GKPJ. Untuk apa? Mengaitkan saudara dan saya dengan saudara-saudara kita yang lain, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, sekali lagi bahwa betapa pentingnya kita berelasi itu. Tetapi ingat, saudara, yang paling utama adalah apa? Berelasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Tanpa saudara bisa berelasi dengan Tuhan dengan baik dan benar, saudara dan saya tidak akan pernah bisa berelasi dengan baik dan benar dengan sesama kita. Jadi yang paling pertama adalah apa, saudara? Kita harus berelasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sendiri itu tidak baik, saudara. Sendiri itu tidak enak, saudara. Saya selama beberapa minggu ini hidup sendiri. Kena keluarga ke suatu daerah, ya, di rumah sendiri, saudara. Tidak enak, saudara. Tetapi saya bersyukur ada sahabat-sahabat yang tanpa saya sadari, tanpa saya bayangkan, sempat datang ke rumah. Bahkan yang tidak datang sempat mengirim sesuatu, saudara, untuk saya nikmati di rumah. Telepon, WA, dan sejenisnya, saudara. Sehingga saya merasakan tidak lagi sendirian, tetapi ada sahabat. Siapa sahabat saya, saudara? Saudara-saudara seiman. Bukannya saya memiliki, saudara juga, saudara. Karena banyak murid-murid Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan banyak anggota jemaat kita yang sangat peduli, saling peduli satu sama lain, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita membutuhkan sahabat, saudara. Sahabat. Di dalam kebersamaan kita. Amsal 17 ayat yang ke-17 berbunyi, seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ingat saudara, kita tidak sendirian, tetapi bersama-sama. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak mudah kita menjalani kehidupan kita, saudara. Banyak pergumulan, banyak beban, banyak tantangan yang kita hadapi, yang tidak mengenakkan. Bahkan kita menderita, saudara, mengalami kesulitan, kesusahan. Tetapi ingat, saudara, saudara tidak bersama-sama. Yang saya masukkan tidak bersama-sama, tidak seorang diri, tetapi bersama-sama. Bukannya bersama-sama dengan Tuhan, saudara, tetapi bersama-sama dengan saudara seiman, saudara. Masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak seorang diri melawan COVID-19 ini, tetapi kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Dengan apa, saudara? Saya percaya saudara semua sudah tahu, bukan dengan senjata, saudara. Bukan dengan senjata M50 atau M berapa, tapi 5M, saudara. Memakai masker, mencuci tangan, saudara, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, ya, membatasi mobilitas kita. Kita bisa melawan dengan 5 hal ini, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemarin saya membaca sebuah peribahasa berbunyi demikian. Ke gunung sama mendaki, ke lurah sama menurun. Maksudnya apa, saudara? Bahwa dimanapun kita berada, kita perlu ada kebersamaan. Kebersamaan itu harus terjadi dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah, saudara. Perlu ada kebersamaan di masa yang baik maupun di masa yang susah, saudara. Bukankah pengkhotbah berkata di dalam pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 atau perikop ini, bahwa berdua itu lebih baik dari seorang diri, saudara. Atau kalau boleh saya katakan, saudara, bersama itu lebih baik dari seorang diri. Sekali lagi, saudara, bersama itu lebih baik dari seorang diri. Kemarin, saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berhenti sejenak dan tiba-tiba terpikirkan tentang kisah di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di kisah Taman Getsemani, saudara? Saya membuka Alkitab dari Matius 25-26 ayat yang ke-36 sampai 46, saudara. Apa yang saya temukan di sana, saudara? Matius 26 ayat yang ke-37 sangat menarik, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, saudara, dalam keadaan pergumulan yang begitu berat, dia akan tahu apa yang akan terjadi hari itu, besok hari, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat yang ke-37 dari Matius 26 berkata, bahwa ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Bukannya itu, tetapi di dalam ayat yang ke-38 dari Matius 26 berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan bukannya itu, saudara, ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, tetapi Alkitab berkata mereka tertidur. Dari ayat-ayat yang saya bacakan ini, memberitahukan kita apa, saudara? Apa yang kita peroleh, saudara? Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulannya di Taman Getsemani. Setelah peristiwa Taman Getsemani, pada waktu Via Dolorosa, dia tahu apa yang akan terjadi sana. Sebelumnya, saudara, dia mengajak murid-muridnya. Alkitab berkata, dia mengajak murid-muridnya bersama-sama ke Taman Getsemani. Bukannya datang bersama-sama di Taman Getsemani, tapi Alkitab dengan detail menjelaskan kepada kita, dia mengajak 3 orang ini untuk apa, saudara? Bersama-sama dengan dia, bukan melihat dia sedih, tapi bersama-sama berdoa. Tetapi Alkitab katakan mereka tertidur. Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di tengah-tengah pergumulan yang dia alami, dia tetap butuh orang, butuh murid-muridnya mendampingi dia, saudara. Saudara dan saya bagaimana? Kita hidup di masa yang sangat sukar, masa yang sangat sulit, saudara. Apa yang kita butuhkan? Uang perlu, saudara, tapi tidak terlalu sangat penting, saudara.
walaupun penting tapi tidak terlalu sangat penting. Yang banyak orang butuhkan saat ini selain kesehatan adalah apa? Kebersamaan, saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25 mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan persekutuan. Persekutuan adalah hidup kekristenan. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Alkitab berkata, marilah kita saling memperhatikan dalam kasih, dalam perbuatan baik, saling menasihati satu sama lain. Seperti Yonatan dengan Daud. Ketika Daud mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, Yonatan menasihati dia. Ingat Tuhanmu. Ingat Tuhan. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam hati kami. Karena di dalam hati kami ada Roh Kudus yang diam selama-lamanya di dalam hati kami. Mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai murid Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara khusus hari ini secara live streaming. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.